Pemirsa, warga apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan tadi malam dihebohkan dengan penemuan jasad termutilasi di salah satu kamar. Polisi telah menangkap pelaku dan kita akan langsung bergabung ke Polda Metro Jaya untuk mengikuti keterangan pers dari Kapolda Metro Jaya. Beberapa kali ketemu dan korban memang juga kemudian meminta nomor WA kepada tersangka dan keduanya sering melakukan chatting ya dan menggunakan aplikasi WA atau WhatsApp. Dan terakhir ya tanggal 5 September mereka ada komunikasi ya, ada komunikasi antara si LAS dengan korban ini. Kemudian tanggal 7 September mereka ada berjanjian untuk bertemu di salah satu apartemen tadi, apartemen di Pasar Baru tadi. Dan kemudian mereka menyewa tanggal 7 sampai dengan tanggal 12, menyewa apartemen tersebut. Nah disinilah kemudian ada waktu beberapa hari, ya, mereka kemudian sekitar tanggal 9 September mereka masuk ke apartemen tersebut. Dan sebelum tanggal 9 ini rupanya antara saudara LAS dengan saudara DAF. DAF ini bisa dikatakan merupakan pacarnya LAS juga. Ya, tersangka DAF dengan LAS ini ada hubungan mungkin hubungan bahwa mereka merupakan pacar daripada LAS. Nah disitulah mereka merencanakan untuk menghabisi korban, ya, saudara RHW tadi, ya. Tanggal 9 masuk, rupanya DAF ini sudah mendahului masuk ke apartemen tersebut. DAF ini kemudian bersembunyi di kamar mandi. Nah, kedatangan korban dengan saudara LAS itu awalnya sempat mereka berbincang kemudian berhubungan, ya. Nah, ketika berhubungan itulah kemudian DAF keluar. Jadi mereka sudah menyiapkan batu bata langsung dipukulkan ke kepalanya itu sebanyak 3 kali. 3 kali dipukul, kemudian dia melakukan penusukan terhadap korban itu sebanyak 7 kali, sehingga korban meninggal dunia. Nah, mereka kebingungan mau diapakan korban ini, ya. Kalau mereka bawa mungkin dalam kondisi masih meninggal tidak kesulitan. Kemudian mereka berdua turun, tapi sebelumnya si korban ini digeser ke kamar mandi untuk supaya tidak terlalu kelihatan mungkin kalau ada orang yang melihat. Kemudian mereka membeli golok dan gergaji, ya. Setelah mendapatkan, mereka kemudian kembali ke apartemen tersebut dan melakukan mutilasi. Ya, ini salah satu perbuatan yang sangat keji, ya. Memutilasi menjadi 11 bagian. Dan bagian-bagian tubuh itu dimasukkan ke tas kresek. Kemudian dimasukkan ke 2 koper dan 1 ransel. Ini yang dilakukan oleh mereka. Ya. 2 ransel dan 1 kresek. Nah, setelah itu mereka juga, saya lupa tadi menyampaikan, mereka juga membeli spray baru, ya. Spray baru dan cat warna putih untuk mengecat bercak-bercak darah yang ada di tembok itu. Nah, karena mereka waktu masih banyak, ada kejadian tanggal 9, ya, mereka menyewa sampai tanggal 12, ya. Nah, ini kemudian mereka memindahkan, ya, koper tadi yang berisi korban ini ke sebuah apartemen, ya, apartemen di Kalibata, ya. Ya, setelah itu mereka ke apartemen di Kalibata di lantai 16.
Nah, di sanalah kemudian mereka menyimpan korban tersebut. Nah, kemudian yang mereka lakukan adalah mereka menguras isi daripada rekening milik korban. Ya. Dengan membeli logam mulia berbagai ukuran, kemudian perhiasan emas, motor merek Yamaha NMAX, dan menyewa rumah di Permata Cimanggis di Cimanggis, ya, yang akan digunakan untuk mengubur korban. Itu. Jadi rangkaiannya seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk modus operandi, ya. Untuk modus operandi adalah jadi mereka, ya, tadi mereka berkenalan, kemudian mereka si korban ini mengetahui bahwa si korban ini memiliki finansial yang dianggap lebih gitu kan, mereka dianggap orang berada, sehingga kedua tersangka itu berencana ya untuk menghabisi nyawa korban dan kemudian mengambil barang-barang yang dan uang milik korban tersebut. Itu modus operandinya, sedangkan motif bahwa tersangka ini ingin menguasai ya harta milik korban. Jadi itu kronologisnya. Kemudian barang bukti, ya, barang bukti adalah ada 11 buah emas, ya, antam. Ini kurang lebih 11,5 gram. Ini dari berbagai jenis, ya, berbagai kemudian 2 unit laptop, kemudian seperti kita lihat ada cangkul, kemudian skop, jam tangan, kemudian perhiasan tadi yang saya sampaikan, kemudian juga di sini ada beberapa buah kartu Visa dari Bank Mandiri, BNI, BCA, kemudian Permata dan lain-lain, ya, untuk barang bukti gitu. Jadi ini kemudian sedikit saya sampaikan terkait dengan kronologis pengungkapan kasus ini. Jadi mendasari laporan polisi itu, kemudian kita melakukan penyelidikan dari Subdit 3 Krim dan hasil dari penyelidikan diketahui bahwa diketahui bahwa tabungan korban ini digunakan oleh saudara Las dan saudara Daf. Ya, kemudian tim mengamankan keduanya di rumah di daerah perumahan Permata Cimanggis, Kota Depok. Dan keduanya diketahui bahwa saudara Rinaldi dibunuh dan disimpan menyampaikan di apartemen Kalibata. Dan kemudian untuk korban sendiri sudah kita kirim ke rumah sakit Kramat Jati. Untuk penerapan pasal